Beastmaster, bab 299 sampai dengan 300. Bab 299. Unicorn benar-benar ada. Pionir, Qiao Bai, tapi kenyataannya, belum ada yang pernah punya hewan peliharaan unicorn. Lebih seperti legenda, Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Kebaikan, faktanya. Dilihat dari nama dan deskripsi penampilannya, Qiao Bai merasa bahwa unicorn ini lebih mirip makhluk mitos ketimbang makhluk supranatural. Pertanyaannya adalah tentang metode penamaan dan tampilannya yang terlalu khas. Deskripsi unicorn dalam buku hanyalah khayalan. Oleh karena itu, Qiao Bai menjadi lebih percaya diri dalam penilaiannya. Mungkin ini benar-benar unicorn? Tanya Lan Fengling ragu, sambil mengelus dagunya. Lagi pula, bukan tidak mungkin rumor-rumor itu mungkin sedikit tersebar, sedikit memperindah citranya saat berita itu tersebar. Atau mereka masih anak singa? Apakah mereka akan terlihat seperti itu saat dewasa nanti? Sebelum Qiao Bai dapat mengatakan sesuatu untuk membuyarkan khayalan Lan Fengling yang tidak realistis, Mau kecil berkulit putih di seberangnya mengibaskan surai merah jambu dan mendengus berat. Itu Hailong. Ini bukan My Little Pony. Ini bukan unicorn. Sepertinya aku mendengar seseorang berbicara. Fu Tianguang menatap Qiao Bai dan Lan Fengling dengan ragu. Apa? Saudaranya yang terkuat? Oh, pertanyaannya adalah nilai kepercayaan saja tidak cukup. Mungkin saudaranya mendengar dan melihat pemandangan yang lebih menakjubkan daripada yang dilihatnya. Qiao Bai, ini bukan ilusi. Seharusnya, yang ini. Xiao Ma, sejujurnya, Qiao Bai benar-benar tidak sanggup mengucapkan kata Hailong, yaitu kedua karakter dalam nama tersebut. Apakah itu laut atau naga? Tidak ada hubungannya dengan My Little Pony yang ada di depan Anda. Dari sudut pandang manapun Anda melihatnya. Jadi mengapa kelompok makhluk ini disebut naga laut? Wow, Blue Wind Bell juga terkejut dengan kuda poni yang bisa berbicara. Tidak seperti Qiao Bai dan lainnya yang masih sedikit waspada. Fu Wenxing berlari langsung ke arah kuda poni itu dan mengitarinya 2 kali. Ada pandangan kekaguman yang tak tersembunyi di matanya. Wow, Fu Wenxing mengangguk sambil melihatnya. Kelihatannya sungguh ajaib. Kamu bisa bicara? Tidak. Rasanya seperti ada suara yang terngiang di kepalaku. Apakah ini telepati jenis khusus? Sepertinya aku pernah mendengar bahwa beberapa makhluk luar biasa tingkat 9 bisa menggunakan trik ini. Tapi dari sudut pandang manapun, mereka tidak terlihat seperti makhluk luar biasa tingkat 9. Fu Wenxing bergumam pada dirinya sendiri, dan pakaiannya yang berwarna-warni bergoyang mengikuti gerakan. Itu bukan ilusi Qiao Bai. Dia selalu merasa bahwa kuda poni putih susu itu tampak sangat puas dengan gaun Wenxing. Detik berikutnya, Fu Wenxing terjatuh. Rasanya seperti melangkah ke dalam perangkap yang tidak diketahui dan terjatuh. Momen, Lan Fengling dan Fu Tianguang segera berdiri dan menatap kuda poni di depan mereka dengan waspada. Qiao Bai mengulurkan tangan dan menghentikan 2 orang yang hendak menyerang Xiao Ma. Tunggu sebentar. Sepertinya dia tidak punya niat jahat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai, Lan Fengling dan Fu Tianguang menghentikan apa yang mereka lakukan. Mungkin karena Fu Wenxing terlalu tidak bisa diandalkan. Ditambah dengan stereotip masa lalu, Qiao Bai tanpa sadar menjadi orang yang memiliki hak bicara dan tanggung jawab sebenarnya di mata 2 orang lainnya dalam tim. Qiao Bai juga secara tidak sadar terbiasa memikul masalah kecil ini. Keterampilan bawaan berupa kekuatan memberi tidak hanya membuat Qiao Bai merasa bangga terhadap dirinya sendiri terhadap makhluk-makhluk luar biasa itu, tetapi juga memungkinkan Qiao Bai sedikit banyak merasakan pikiran hewan peliharaan itu. Sama seperti 2 kuda poni di depan. Kita ini, baik yang putih tanpa sayap maupun yang ungu bersayap, Qiao Bai tidak merasakan niat jahat apapun dari mereka. Sebaliknya, itu adalah jenis kesederhanaan yang tidak dapat dijelaskan oleh Qiao Bai. Qiao Bai, mungkin kita bisa membicarakannya. Apa yang ingin kalian lakukan dengan menangkapnya? Qiao Bai berkomunikasi dengan kedua kuda poni itu dengan sangat tenang. Orang yang menjawab Qiao Bai saat ini bukanlah kuda poni putih, melainkan kuda poni ungu yang sedari tadi berdiri di samping dan tak banyak bicara. Apa maksudmu dengan apa yang ingin kau lakukan? Menurutku ini cuma bagus, jadi aku ingin mengoleksinya, kata kuda poni ungu tanpa niat jahat dan dengan penuh minat. Fu Tianguang menggosok lengannya.
Bulu kuduku berdiri, namun sulit untuk mengatakan apakah hal ini disebabkan oleh kuda poni ungu yang terlalu polos namun penuh konotasi, atau karena seseorang menggambarkan Fu Wensing sebagai sosok yang tampan. Fu Tianguang, estetika aneh macam apa ini? Membayangkannya saja sudah bikin saya ingin meledak. Apa maksudmu dengan menagih, membawanya pergi, atau yang lain? Qiao Bai tetap tenang. Sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Xiao Ma yang polos namun jahat. Dia bahkan menyempatkan diri untuk menunjuk ke arah penunggang naga tahun cahaya di bawahnya dan berkata, apapun yang ingin kau lakukan, pertimbangkan dulu apakah kau bisa mengalahkan orang besar ini. Penunggang naga tahun cahaya, oh wow, kuda poni ungu itu memiringkan kepalanya, dan tatapannya bertemu dengan mata penunggang naga tahun cahaya. Kuda poni ungu itu dengan enggan mengalihkan pandangannya. Meskipun, tapi kaulah yang pertama kali menerobos wilayah kami. Mata kuda poni ungu itu berputar-putar. Dan ia mencoba menggunakan logikanya sendiri untuk membingungkan Qiao Bai dan yang lainnya. Yang benar adalah poni. Qiao Bai tersenyum. Qiao Bai mengeluarkan tisu dari sakunya. Tapi aku merasa kaulah yang memprovokasi kami lebih dulu. Qiao Bai membuka tisu itu dan melihat sehelai rambut tipis berwarna putih keperakan di atasnya. Mungkin kau bisa menjelaskan mengapa kau datang menggangguku saat aku sedang memancing. Kami tidak tahu kamu ada saat itu. Dan kami tidak berinisiatif untuk mengganggumu, kan? Nada bicara Qiao Bai sangat mengiyakan. Kuda poni ungu dan kuda poni putih langsung terdiam setelah melihat rambut itu. Kedua kuda poni itu saling memandang dan dengan hati-hati menurunkan Fu Wensing. Fu Wensing tidak tampak takut sama sekali. Setelah kakinya tertanam kuat di tanah, dia tidak dapat menahan tawa. Hahaha, pengalaman ini sungguh ajaib dan menyenangkan. Bahaya, oh, bukankah dia masih punya sekelompok hewan peliharaan yang belum dilepaskannya? Semakin terampil Anda, semakin berani Anda. Fu Wensing sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Petik 2. Kita seharusnya membiarkanmu ditangkap dan disiksa sebelum kita datang menyelamatkanmu. Mulut Fu Tianguang berkedut 2 kali. Dan dia berkata sambil menggertakkan gigi. Hehehe, Fu Wensing melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Itu sama sekali tidak mungkin. Qiao Bai, oke, kedua saudara ini sama saja. Jadi jangan saling menyalahkan. Tidakkah Anda menyadari apa yang terjadi saat ini? Apakah kita masih bisa ngobrol santai di sini? Ini juga bisa dianggap sebagai keterampilan. Akan tetapi, betapapun kedua saudara Fu itu bertengkar, tatapan Qiao Bai tidak beralih dari kedua kuda poni itu. Ditatap oleh Qiao Bai, sang karyawan, kedua kuda poni itu tampak sedikit malu. Kuda poni putih itu mencakar tanah dengan kuku depannya. Kuda poni ungu itu juga tampak sedikit gelisah. Melangkah maju 2 langkah, lalu bereaksi. Saya ingin menatap Qiao Bai dengan tatapan waspada. Namun, karena suatu alasan, dia tidak bisa benar-benar waspada terhadap Qiao Bai. Dari lubuk hatinya, kuda poni ungu, marah.jpg. Halo, tamu yang datang dari jauh. Tepat saat itu, yang berwarna putih keperakan. Kuda poni itu tampak seperti unicorn legendaris yang baru saja dideskripsikan oleh Blue Wind Bell. Ah, ia tak bisa lagi disebut kuda poni. Pasti tingginya 2,8 meter. Tubuh berotot dan anggota tubuh yang kuat. Rambut putih perak yang unik. Dan sayap besar yang terlihat kuat dan perkasa pada pandangan pertama. Sekilas, ia tampak seperti makhluk dari dunia hayalan yang menjadi kenyataan. Lan Fengling menatap unicorn dewasa di depannya. Dan tak dapat menahan pandangan kagum di matanya. Kami tidak punya niat buruk. Jika para tamu tidak mempunyai niat buruk, baik kami maupun pulau ini tidak akan menyakiti Anda. Lan Fengling tidak mengatakan apa-apa saat mendengar ini, tetapi hanya mengangkat alisnya sedikit. Kebaikan, ini sangat menarik. Lupakan janji unicorn ini. Apa sebenarnya pulau ini? Mungkinkah? Banyak pikiran terlintas di benak Lan Fengling. Lan Fengling menatap Qiao Bai. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qiao Bai tersenyum. Dia mengambil inisiatif untuk melompat dari penunggang naga tahun cahaya. Apa yang harus dilakukan? Tanyakan saja. Apalagi yang dapat kami lakukan? Karena Anda ada di sini. Ubur-ubur beracun di luar mungkin masih mencari mereka.
Apalagi yang bisa mereka lakukan? Karena mereka tampaknya tidak mempunyai maksud jahat dan tampaknya tidak mempunyai maksud jahat. Percayalah saja apa yang mereka katakan untuk saat ini. Melihat ini, Lan Fengling ragu sejenak dan kemudian melompat turun bersama Qiao Bai. Berikutnya adalah Fu Tianguang. Namun, Satria Naga Tahun Cahaya masih belum berniat mendarat. Ia meregangkan lehernya dan menggesek-gesekkan tubuhnya pada Fu Wensing. Fu Wensing mengulurkan tangan dan menyentuh penunggang naga tahun cahaya, menghiburnya sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada bos yang kuat di pulau Anda? Kalau tidak, mengapa Dalongku begitu berhati-hati? Fu Wensing mengangguk sambil berbicara, dan gaya rambut samatnya bergoyang 2 kali. Deskripsinya tidak salah, berhati-hatilah, sangat berhati-hati. Dia adalah pengendara naga tahun cahaya tingkat 9. Sang unicorn yang agung itu tersenyum tipis. Singkatnya, dari lekukan mulutnya dan sorot matanya, terlihat bahwa ia sedang tersenyum. Ini karena pulau kita memiliki berkah khusus. Oke, Fu Wensing tampak seperti orang yang tidak terlalu ingin tahu, hanya fokus pada proses, dan tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Ia mengangguk, kalian tidak akan menyerangku begitu saja, kan? Kalau begitu, aku akan mengirim Ksatria Naga Tahun Cahaya kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual terlebih dahulu. Fu Wensing berbicara sembarangan tentang apa yang akan dia lakukan, seperti orang yang naif. Fu Tianguang, Lan Fengling, keduanya tampak tidak tahu apa yang telah mereka makan, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berniat mengatakan apapun untuk menghentikannya. Menyadari tatapan Qiao Bai, Fu Tianguang menjelaskan dengan suara pelan. Meskipun otak adikku bermasalah, intuisinya terkadang cukup mengesankan. Yah, sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi anggap saja dia orang bodoh yang beruntung. Qiao Bai, sudah dipastikan, ini adalah saudara kandungku. Kalau ada yang bukan saudara kandungnya datang ke sini, pasti malu kalau menyebut saudara kandungnya seperti itu. Meskipun Fu Wensing menyingkirkan Ksatria Naga Tahun Cahaya, ia bukanlah orang yang naif. Ia justru menggantinya dengan Spring Ivy Velvet tingkat 8. Beludru Ivy musim semi berbentuk seperti tanaman dan ditutupi bola-bola putih berbagai ukuran, membuatnya tampak seperti bunga dandelion yang akan berhamburan tertiup angin. Mata kuda poni putih dan kuda poni ungu kadang-kadang tertuju pada tanaman ivy yang berbulu. Qiao Bai tidak yakin apakah itu ilusinya atau apakah ini benar-benar kebijaksanaan Fu Wensing. Qiao Bai merasa bahwa Fu Wensing melakukannya dengan sengaja. Fu Tianguang di samping juga melepaskan Pterosaurus berbaju besi emasnya. Lan Fengling melepaskan rubah api tingkat ke-7. Menyadari tatapan Qiao Bai, Lan Fengling tersenyum padanya dan berkata, "Aduh, sayang sekali rubah api kecilku berevolusi terlalu dini. Jika Profesor Qiao Bai mengetahui rute evolusi Ratu Rubah Api lebih awal, aku akan membiarkan rubah kecilku mengubah arah evolusinya." Meski begitu, tidak tampak banyak penyesalan di wajah Lan Fengling. Setidaknya kekuatan rubah api tingkat ke-7 masih sangat kuat, bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan karena kombinasi keadaan yang membuatnya tidak dapat berevolusi menjadi wujud yang lebih baik. Lan Fengling merasa menyesal akan hal ini, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Saat dia menjadi rubah api tingkat 7, dia tidak sebaik Ratu Rubah Api tingkat 7. Bagaimana dengan tingkat ke-8? Jika itu tidak berhasil, lanjutkan ke level 9. Meskipun hanya bisa mencapai level terendah dari peringkat ke-9, ia tetap jauh lebih kuat daripada hewan peliharaan biasa. Qiao Bai mengacungkan jempol pada Lan Fengling. Tidak ada alasan lain. Hanya karena sikap baik Lan Fengling. Tidak semua orang dapat memiliki mentalitas seperti ini. Yang lain hanya melepas 1 atau 2 ekor. Bukannya Fu Tianguang tidak mau melepas lebih banyak lagi, tapi situasinya tidak memungkinkan. Qiao Bai memikirkannya. Dia dengan hati-hati meninggalkan ubur-ubur kecil itu di ruang kendali binatang laut spiritual dan tidak melepaskannya. Itu hanya intuisinya. Hewan peliharaan lainnya mengelilingi Qiao Bai. Tatapan mata unicorn yang agung itu tertuju pada burung gagak kecil yang melayang di atas kepala Qiao Bai, kucing dan serangga yang berdiri megah di bahu Qiao Bai, ular putih kecil yang melilit pinggang Qiao Bai, dan malaikat yang melayang di samping Qiao Bai.
Unicorn yang agung ini tampaknya menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap keempat hewan peliharaan Qiao Bai. Qiao Bai menundukkan kepalanya dan matanya bertemu dengan mata unicorn itu. Para tamu, silakan ikuti saya. Sambil berbicara, sang unicorn mengambil langkah ringan dan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Melihat hal itu, kuda poni putih dan kuda poni ungu pun mengikutinya. Kuda poni ungu itu akan berputar mengelilingi Fu Wenzing dari waktu ke waktu, lalu melihat ke arah Qiao Bai dan terus berputar mengelilingi Fu Wenzing. Apa-apaan ini? Fu Tianguang, yang berdiri di samping, melihat ini dan mengerutkan bibirnya. Ia berkata dengan bingung, apa orang ini benar-benar berpikir adikku terlihat bagus dengan pakaian ini? Sebenarnya, itu bukan hal yang mustahil. Qiao Bai mengangguk. Mungkin ada hewan peliharaan yang menyukai barang-barang mewah semacam ini. Warna-warna cerah. Bagi hewan, itu seperti bulu yang berwarna cerah. Tidak aneh jika hal itu menarik perhatian mereka. Bukan. Lan Fengling. Lalu apa yang masih terlihat pada Profesor Qiao Bai? Kamu siapa? Bab 300. Wujud hantu. Sang raja yang mengandalkan warisan garis keturunan. Lan Fengling memandang Qiao Bai. Jaket anti angin, baju terusan hitam yang tahan lama, sepatu bot taktis. Ia terbungkus rapat di sekujur tubuhnya, yang merupakan jenis ketampanan yang dapat diapresiasi oleh lawan jenis maupun sesama jenis. Pada saat yang sama, gayanya benar-benar berbeda dari Fu Wenzing. Mungkin karena dia pikir aku mudah didekati, kata Qiao Bai dengan serius. Lan Fengling, itu agak keterlaluan, namun tampaknya masuk akal. Si unicorn yang berjalan di depan tidak menoleh ke belakang sepanjang waktu. Tetapi Fu Tianguang, yang sedang menatap si unicorn dengan saksama, memperhatikan bahwa makhluk besar ini tampaknya tengah mendengarkan percakapan mereka dengan telinganya yang tegak. Melihat ini, mulut Fu Tianguang berkedut. Apa namanya ini? Semua orang suka mendengarkan gosip. Bahkan makhluk luar biasa pun tidak kebal terhadap hal ini. Unicorn, tunggu. Seekor unicorn yang agung tidak akan bersin. Mengikuti jejak unicorn, kelompok itu sampai di sebuah gua batu besar. Disinilah kami tinggal. Sang unicorn berbalik dan menatap Qiao Bai dan yang lainnya. Selamat datang 4 pionir. Qiao Bai, kebaikan. Apa yang sedang terjadi? Tertipu. Lan Fengling juga mengajukan pertanyaan. Pelopor, apa itu? Fu Tianguang, saya tidak tahu. Fu Wenzing, tidak masalah. Kedengarannya luar biasa. Fu Tianguang, ini bukan soal hebat atau tidaknya. Ini jelas soal apakah ada jebakan yang menunggu kita. Fu Tianguang meraung. Fu Tianguang merasa bahwa dibandingkan dengan saudara kandungnya, dialah yang bertindak seperti saudara orang lain. Tidak bisa diandalkan. Dia sekali lagi menyadari betapa tidak dapat diandalkannya saudaranya. Mereka bukan anak berusia 3 tahun lagi. Oke, disebut sebagai pemberani, penyelamat, tuan, dan seterusnya saat bermain game boleh-boleh saja. Tetapi dari mana datangnya nama-nama aneh ini saat bermain di dunia nyata saja? Penangkapan ikan. Ini pasti penangkapan ikan yang disengaja. Atau mungkin nama-nama ini mengandung beberapa bahaya yang tidak mereka sadari. Hanya Qiao Bai yang tidak berbicara. Qiao Bai memperhatikan bahwa saat unicorn itu berbalik dan berkata demikian, pandangan matanya tertuju padanya. Qiao Bai langsung memikirkan banyak hal. Kabut merah muda keemasan yang hanya dia bisa melihatnya. Seekor unicorn yang sengaja menabrak kailnya. Pelopor, sebuah pulau yang bahkan para penunggang naga tahun cahaya tingkat 9 pun waspadai. Tidak heran Qiao Bai terlalu banyak berpikir. Jika dia tidak banyak berpikir, dia akan terlihat terlalu naif. Bisakah Anda menjelaskan siapa pionir ini? Tanya Qiao Bai. Ada banyak orang yang hadir. Dan Qiao Bai tidak ingin terburu-buru membuktikan perbedaannya. Ia memilih pertanyaan yang relatif lembut, yang juga sengaja diajukan unicorn kepada mereka. Pelopor adalah mereka yang, seperti Anda, merupakan orang pertama yang tiba di tempat ini. Suara unicorn itu agung dan tenang. Katanya perlahan, karena suaranya tidak kekanak-kanakan seperti detak jantung kedua kuda poni. Ia memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat orang mempercayai kata-katanya. Sementara Lan Fengling masih memiliki sedikit keraguan, Fu Wenzing mempercayai kata-katanya tanpa keraguan. Seperti yang diharapkan dari kami. Pelopor,
Nama itu kedengarannya sangat keras dan bagus. Fu Wensing berkacak pinggang. Wajahnya penuh kebanggaan. Lalu dia menatap unicorn itu dan bertanya dengan serius dari lubuk hatinya. Jadi, apakah Anda punya harta atau sumber daya yang sangat berharga di tempat ini? Sebagai pionir, kita seharusnya memberikan imbalan kepada mereka yang datang. Fu Tianguang menganggap saudaranya bersikap keterlaluan. Di saat yang sama, saya berpikir, hehehe, seperti yang diharapkan dari mereka. Mereka sungguh luar biasa. Gelar pionir hampir tidak pantas untuk namanya. Lan Fengling. Lan Fengling memegang dahinya dengan satu tangan. Wajahnya tampak putus asa. Ia segera menatap Qiao Bai yang berdiri di sampingnya. Teman satu-satunya yang sadar adalah Qiao Bai. Untungnya, Qiao Bai masih tampak cukup tenang. Saya tidak tertipu oleh kata-kata unicorn yang kedengarannya bagus. Gelar pionir, kita biarkan saja begitu untuk saat ini. Qiao Bai mengangguk, tanpa mengomentari penjelasan unicorn. Itu hanya sebuah nama, entah dia mengakuinya atau tidak. Hal itu tidak terlalu berdampak padanya. Kalau begitu, katakan kenapa kau mengincarku. Qiao Bai sekali lagi mencabut rambut putih keperakan yang tampak seperti serat. Ini juga bukti dari Qiao Bai. Kaulah yang termakan umpanku. Bukan. Apa yang kamu inginkan? Qiao Bai menanyakan pertanyaan ini dari lubuk hatinya. Unicorn. Ekspresi unicorn yang tadinya tegang, tiba-tiba berubah drastis. Kebaikan. Sang unicorn memandang langit dan bumi, lalu mulai berpikir. Lan Fengling, rasa bersalahmu terlalu kentara. Kau benar-benar menyembunyikan sesuatu dari kami. Atau kau hanya mencoba menipu kami lagi? Lan Fengling berkata dengan keras. Ah, aku baru saja merasakan aura yang sangat istimewa darimu saat itu. Sang unicorn menggesekkan kukunya ke tanah beberapa kali, mencoba menjelaskan. Familiar. Sangat familiar. Kupikir itu. Saat dia berbicara, unicorn itu berhenti. Kupikir ada hal lain. Qiao Bai tampak tidak mengerti apa artinya berhenti ketika sudah cukup, dan terus bertanya. Lan Fengling juga sangat kooperatif. Fu Tianguang, aku tak dapat mengikuti iramanya, tetapi aku harus bekerja sama dengan tegas. Fu Wensing, yang tidak berada dalam situasi tersebut. Fu Wensing mengangguk dan memutuskan untuk melihat unicorn itu juga. Sang unicorn yang tengah ditatap oleh beberapa pasang mata berkata. Kedua kuda poni itu tampak sedikit gelisah dengan gerakan mereka, dan si unicorn menggelengkan kepalanya ke arah mereka. Itu adalah musuh, tapi juga keberadaan yang sangat penting. Sang unicorn mendesah. Sang unicorn tetap berbicara. Kali ini giliran Qiao Bai yang merasa sedikit bersalah. Intuisi. Benar-benar intuisi. Mengatakan pada Qiao Bai untuk tidak bertanya lebih jauh. Jika Anda terus bertanya, Anda mungkin akan mengungkapkan jati diri Anda yang sebenarnya. Tetapi hanya karena Qiao Bai berhenti bertanya tidak berarti Lan Fengling dan yang lain di sampingnya tidak akan mengatakan apapun juga. Apakah kamu punya musuh? Lan Fengling bertanya dengan bingung. Tapi menurutku unicorn dalam legenda itu sangat kuat, bukan? Makhluk luar biasa langka yang memiliki atribut cahaya dan kemampuan untuk mengusir kejahatan. Diberkati oleh cahaya dan matahari. Saat dia berbicara, Blue Wind Chime memperhatikan mata unicorn yang besar, berair, dan basah yang tampak sangat malu. Bagaimanapun, Lan Fengling tanpa sadar menutup mulutnya. Kebaikan, itu pasti ilusinya. Kalau tidak, mengapa dia merasa bahwa unicorn di depannya sepertinya akan berteriak, "Auh!" sedetik kemudian. Dia pasti terlalu memikirkan hal ini. Unicorn asli, air mata.jpg. Seperti yang kamu katakan. Konon katanya, itu legenda. Tapi itu tidak benar, kan? Sang unicorn melihat sekeliling, dan detak jantungnya tampak sedikit melambat. Ia berbicara dengan nada yang sangat malu. Situasi sebenarnya tentu berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Dan kami bukan unicorn. Lan Fengling, naga laut. Blue Wind Bell teringat nama yang diberikan kedua kuda poni itu untuk suku mereka. Tetapi ia masih belum bisa memahaminya. Masalahnya, kalian sepertinya tidak ada hubungannya dengan kehidupan laut. Sebenarnya, apa yang kalian, para pionir, lihat hanyalah wujud transformasi kami. Sang unicorn menggesekkan kuku depannya ke tanah 2 kali. Blue Wind Chime, yang mengerti apa yang tampaknya dikatakan unicorn, terdiam.
Transformasi. Apa artinya ini? Jadi, ini bukan wujud aslimu. Itu cuma ilusi. Qiao Bai bereaksi cepat. Lalu imajinasi siapa yang mendasari wujudmu? Milik kami atau milikmu? Qiao Bai sepertinya telah menemukan topik yang menarik. Ia tidak terburu-buru untuk mengembangkan bakatnya, tetapi berpikir ia bisa mempelajarinya dengan saksama. Ditatap oleh Qiao Bai, sang unicorn merasa seperti pakaian luarnya hendak dilucuti. Sang unicorn berkata bahwa ia sedikit menyesali perbuatannya. Itu sebenarnya hanya sedikit. Jika memungkinkan, ia seharusnya tidak merasa bahwa aura Qiao Bai itu istimewa dan nyaman, lalu berlari untuk mengganggu Qiao Bai. Tanpa diduga, Qiao Bai berbalik dan membidiknya. Bahkan beberapa penyamarannya akan terbongkar. Unicorn mencoba menghindari pertanyaan Qiao Bai dengan menutup mulutnya. Qiao Bai menatap, seolah-olah dia bisa melihat rasa bersalah di hati lelaki itu. Qiao Bai berkata, dan musuh yang kamu sebutkan, mungkinkah ubur-ubur kotak yang beracun? Unicorn, unicorn. Sang unicorn menoleh ke arah Qiao Bai dengan kaget. Bagaimana Anda tahu itu ubur-ubur kotak? Bahkan dalam detak jantungnya, beberapa orang dapat mendengar keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam di dalamnya. Tunggu, tanpa menunggu Qiao Bai bicara, Lan Fengling sepertinya menyadari sesuatu. Ia tiba-tiba menoleh ke arah Qiao Bai, mengamatinya dari atas ke bawah. Ya, saya hampir lupa sesuatu yang sangat penting. Fu Tianguang mengetik tanda tanya, dan tanda tanya besar tertulis di wajahnya. Lupa sesuatu, saya merasa tidak melupakan apapun. Memang agak mendadak kami dikejar, tapi masih ada pertanyaan. Qiao Bai, bagaimana kau bisa mengenalinya sebagai ubur-ubur racun kotak pada pandangan pertama? Lan Fengling menatap Qiao Bai. Saya tidak memikirkan apapun saat itu. Tenang saja. Qiao Bai sudah bisa memastikan sekilas bahwa itu ubur-ubur racun kotak. Apa ada yang salah? Mereka tidak berada di cekungan transoseanik. Jika makhluk luar biasa seperti ubur-ubur dengan daya serang yang sangat kuat muncul, mereka dapat langsung menentukan bahwa itu pasti ubur-ubur bunga racun kotak. 99% orang hanya pernah mendengar tentang ubur-ubur racun kotak. Belum benar-benar melihatnya, belum lagi dari kejauhan. Ketika Anda tidak lagi dapat membedakan beberapa pola khusus yang familiar pada tubuhnya, Anda dapat yakin bahwa itu adalah ubur-ubur racun kotak. Jelas ada yang salah di sini. Qiao Bai, yang sedang ditatap, berkata. Fu Tianguang, menyadari masalahnya, juga melihat ke arah Qiao Bai. Si unicorn dan dua kuda poni pun menoleh ke arah Qiao Bai. Wah, apakah ini yang manusia sebut menonton kesenangan? Mata ketiga kuda poni itu sama-sama terang dan tajam. Baiklah, kalau kukatakan itu intuisi. Apa kau percaya? Qiao Bai mengangkat tangannya. Oke, dia sendiri tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakannya. Itu setengah tebakan, setengah intuisi. Qiao Bai melanjutkan. Bukankah aku sudah bilang waktu itu kalau aku merasa masalah ini ada hubungannya denganku? Qiao Bai berkedip saat berbicara. Lan Fengling dan Fu Tianguang juga ingat apa yang dikatakan Qiao Bai sebelumnya. Ubur-ubur kecil. Kedua orang itu saling memandang. Fu Wenxing, yang dikecualikan dan tidak menerima sinyal khusus apapun selama seluruh proses, berkata, itu bukan masalah besar, kita tidak usah bicarakan ini dulu. Keduanya mengangguk. Qiao Bai tidak menipu mereka. Yang seharusnya mereka khawatirkan sekarang bukanlah masalah Qiao Bai, melainkan masalah benda di depan mereka yang tampak seperti unicorn, tetapi konon sama sekali bukan unicorn. Apakah kamu bersembunyi dari ubur-ubur beracun di luar? Para unicorn dan kuda poni tidak pernah membayangkan bahwa saat mereka menyaksikan kesenangan, kegembiraan akan kembali ke kehidupan mereka sendiri. Sang unicorn terdiam. Sang unicorn mendesah. Ya, musuh kita, yang selama ini kita hindari, adalah ubur-ubur beracun. Mereka tidak diragukan lagi adalah makhluk yang kuat di wilayah laut ini. Namun, karena hubungan reproduksi mereka yang khusus, jumlah mereka tidak terlalu banyak. Yang paling kuat di antara mereka adalah ubur-ubur bunga racun kotak tingkat 8 yang berfungsi sebagai pelindung raja. Pelindung raja? Raja yang mana? Qiao Bai berkedip. Tiga orang lainnya mengangguk. Berulang kali, agak melelahkan berbicara sambil berdiri.
Jadi mereka masing-masing mencari tempat duduk dan duduk. Adapun bersih atau tidak, itu tidak terlalu penting saat ini. Melihat hal itu, kedua kuda poni yang ada di samping mereka pun ikut terjatuh ke tanah dengan keempat kakinya dalam posisi yang sangat aneh. Bukan seperti kuda, melainkan lebih seperti moluska. Sang unicorn, yang tampak paling agung dan hikmat, tengah berbaring di tanah dalam postur yang sangat elegan. Kalau penampilanmu ini cuma ilusi, penyamaranmu memang bagus. Lan Fengling tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada unicorn itu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dekorasinya masih memiliki cita rasa itu. Ditambah lagi dengan penampilannya yang begitu megah dan hikmat. Meskipun kita masih belum mengetahui sifat asli dan wujud asli unicorn, tidak aneh jika ia disangka sebagai makhluk luar biasa yang memiliki sifat cahaya. Sang unicorn berkedip dan memberikan ekspresi tersenyum kepada Blue Wind Bell. Lan Fengling batuk-batuk. Rasanya seperti dia baru saja digoda oleh makhluk gaib. Jangan katakan, benar-benar ada rasanya. Tidak tahukah kamu? Unicorn itu memiringkan kepalanya dan menatap Qiao Bai dan yang lainnya. Tidak seperti kelompok makhluk gaib lainnya. Raja dari sebagian besar kelompok makhluk gaib adalah yang berumur paling panjang dan paling berkuasa. Qiao Bai dan yang lainnya mengangguk. Ya, saya tahu. Sama seperti Raja Naga, atau mungkin Raja Cacing Emas yang kita temui sebelumnya. Hampir setiap orang harus mencapai puncak kekuatan terlebih dahulu, lalu berusaha menjadi yang terkuat. Jika posisi yang terkuat sudah ditempati, akan sulit bagi yang datang terlambat untuk menerobos. Ubur-ubur bunga racun kotak juga memiliki raja,